Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Hari ini saya akan bahas hasil dari liga kemarin. Di tengah pekan ada Piala Liga juga di Inggris, Piala Carabao Cup. Dan saya akan bahas soal skuad Brazil serta polemik si Roberto Firmino ya yang nggak dibawa gitu. Oke, kita ke hasil Liga Italia dulu ya. Kita sambil makan bakso deh. Hasil Liga Italia itu ada Milan yang bermain 0-0 lawan Cremonese. Di sini kelihatan ya, Milan kesulitan untuk mencetak gol. Tidak adanya Giroud itu sangat berpengaruh gitu. Memang peluangnya itu ada gitu, cuman mereka penyelesaian akhirnya agak jelek gitu. Dan semua pemain bermain di bawah standar gitu. Kayaknya mereka banyak yang takut cedera juga untuk nggak dibawa Piala Dunia. Dan ada Inter yang menghajar Bolonya, skornya gede banget tuh, 6-1. Setelah kemarin kalah dari Juve ya, Inter kayaknya ini pemainnya pada di keplak-keplakin ya sama si itu tuh, sama si Inzaghi. Jadi mereka ngamuk ngajar Bolonya sampai 6-1. Terus ada Roma yang kembali draw, nggak meraih poin penuh melawan Sassuolo. Terus ada Napoli yang lagi-lagi menang lawan Empoli. Juve belum main ya, dan ya Napoli makin kokoh di puncak klasemen. Jauh bedanya tuh sampai 8 poin dengan 38 poin, sementara di peringkat keduanya ada Milan dengan 30 poin. Lazio 27 poin, tapi Lazio masih unggul satu pertandingan. Dan ada Inter sama Atalanta juga dengan 27 poin. Inter lama-lama makin ke atas nih. Tinggal nanti di Januari mungkin Napoli itu bisa kesulitan lawan Inter. Ya haruslah Napoli harus kalah tuh sama Inter agar nggak terlalu jauh gitu beda poinnya. Terus kita ke Piala Liga atau Carabao Cup. Carabao Cup itu ada Arsenal yang dikalahkan sama Brighton. Udahlah nggak apa-apa, yang penting konsentrasi di IPL aja untuk Arsenal. Terus ada City yang menang meyakinkan melawan Chelsea 2-0. Bagus ini buat City agar mereka bisa meraih banyak gelar di musim ini, karena udah ada penyempurna ya si Haaland. Maaf tadi kepotong. Sampai mana tadi? Sampai City ya. City berhasil menang 2-0 lawan Chelsea, dan itu ya hal yang bagus buat City agar mereka bisa meraih banyak gelar lah untuk musim ini gitu. Terus ada Newcastle yang bermain imbang sama Palace 0-0, tapi di adu penalti Newcastle berhasil keluar sebagai pemenangnya. Terus ada Spurs lawan Nottingham Forest, ternyata Spurs kalah 2-0. Terus ada Liverpool yang menang dengan Derby County, dan Liverpool ya menangnya adu penalti ya, di 90 menit 0-0 gitu. Nah itu dari hasil Piala Liganya. Kan kita ngomongin skuad Brazil ya. Skuad Brazil itu sudah mumpuni. Jadi kalau dibilang ya paling top lah mungkin di antara tim lain. Prancis mungkin yang agak mendekati sama Argentina, Jerman. Itu skuad yang benar-benar rata gitu. Baik itu pemain inti dan pemain cadangan itu rata. Di penjaga gawang ada 2 penjaga gawang yang hebat ya di Liga Inggris, itu si Alisson sama Ederson. Dan satu lagi penjaga gawang yang bermain di liga lokal si Weverton. Terus di pemain belakang itu ada 3 pemain Juve
Danilo, Alexandro, sama si Gleison Bremer. Terus satu pemain PSG, Marquinhos. Satu pemain Chelsea, Thiago Silva, dan sebagai kaptennya juga dia. Terus ada Alex Telles, dan ada satu pemain Madrid yang berkontribusi banyak musim kemarinnya, si Eder Militao. Terus ada satu pemain senior ya, Dani Alves. Saya heran kenapa Dani Alves udah masih dibawa. Tapi memang menurut saya perlu sih si Tite perlu bawa si Dani Alves sebagai pemain yang berpengalamannya gitu. Dan secara permainan kayaknya Dani Alves juga masih bisa ngikutin lah untuk di level tertinggi. Cuman kecepatannya ada agak hilang dikit gitu. Cuman dia untuk menyerukan mental juara juga gitu. Secara usia dia tidak jauh beda sama Thiago Silva gitu. Ya, itu untuk para pemain belakangnya. Jadi Brazil itu belakangan kadang-kadang stoknya lebih banyak pemain belakang yang bagus gitu ketimbang pemain depan. Tapi sekarang hampir merata di depan juga ada gitu. Mungkin pas di 2014 lah itu mereka kekurangan stok penyerang itu. Mereka banyak stoknya di back gitu lah. Terus kita ke lini tengah. Nah, ini kelemahan Brazil menurut saya ada di lini tengah. Lini tengah praktis hanya ngandelin si Casemiro sama Fabinho ya. Sementara pemain yang lainnya itu pemain yang kurang berpengalaman dan masih muda dan ya tidak bermain cukup bagus gitu, dan bermain juga bukan di tim besar gitu. Itu di gelandang itu ada si Casemiro, Fabinho, sama Bruno Guimaraes itu yang bermain di Liga Inggris. Terus ada Fred juga, pemain MU ya, Fred. Terus ada Paqueta yang pemain Liga Inggris juga, dan ada satu lagi si Everton ya, pemain liga lokal di Liga Brazil. Dan ya menurut saya ini lini tengahnya ya Brazil yang kurang supply-nya. Sementara kan kalau dulu Brazil itu ya lini tengahnya cukup kreatif lah. Ada Kakak waktu itu, ada mungkin bisa dibilang Juninho Pernambucano ya. Terus ada Gilberto Silva. Dulu nama-nama besar gitu. Kalau sekarang dikit nama besarnya untuk di lini tengah. Nah ini. Terus kita ke lini depan. Nah ini lini depannya yang benar-benar mengerikan gitu menurut saya. Pertama Neymar, kedua si Vini, ketiga si Anthony, terus ada Gabriel Jesus, terus ada Rafinha, terus ada Richarlison, Martinelli, si Rodrigo Goes ya pemain Madrid, terus satu lagi Pedro pemain liga lokal. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa si Firmino nggak dibawa, padahal kalau melihat kontribusi, maksudnya secara permainan untuk 13 pertandingan musim ini, maaf sempat kepotong lagi ya, biasa ada yang beli kalau di warung. Jadi kalau melihat kontribusi di seperempat musim ini, sebenarnya Firmino itu layak menurut saya untuk masuk ke squad ya, karena dia bisa jadi pembeda gitu di Liverpool. Meskipun walaupun Liverpoolnya jelek ya, cuman secara untuk individu si Firmino itu lebih baik lah ketimbang kontribusinya ketimbang si Richarlison menurut saya gitu. Dan Firmino ini sebenarnya tipe striker. Jadi Firmino ini tipe striker yang memang dia bisa jadi pelayan, dia bisa jadi target man, dan yang paling penting dia mau berkorban gitu untuk timnya. Dan menurut saya dia juga cukup berpengalaman gitu untuk di Piala Dunia, karena di 2014 dia udah main, 2018 dia main. Jadi saya agak pertanyakan sih keputusan Tite ini
tidak membawa Firmino, dan ada Richarlison gitu yang notabene menurut saya ya, Richarlisonnya yang jelek gitu, tapi pemain kayak gini si Richarlison itu memang dia sangat cepat, tapi menurut saya untuk di timnas Brazil dia kurang begitu berpengalaman untuk di Piala Dunia ya, dan gaya bermain ini itu rentan cedera lah. Maksudnya rentan cedera itu ketika bermain seperti itu ya, diambil lawan dia tuh bisa cedera gitu. Sementara Firmino lebih cerdas menurut saya. Itu saja sih untuk di lini depan yang agak dipertanyakan gitu. Dan ya tapi nggak masalah juga buat Firmino karena dia bisa berkonsentrasi buat Liverpool. Dan menurut saya Liverpool senang-senang aja sih pemain yang nggak dipanggil gitu. Jadi dia bisa istirahat dan bisa fit untuk di liga. Sementara dia untuk Firmino mungkin dia agak kecewanya karena mungkin ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya ya untuk dia. Ya itu paling untuk skuad Brazil, dan saya prediksi skuad Brazil ini bakal melaju lebih jauh, bahkan mereka kandidat untuk juara, untuk bisa jadi juara, kandidat terkuatnya Brazil. Ya itu paling dari saya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut makannya. Assalamualaikum.